Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faras Taufik Ramadhana dari Prodi Perbankan Syariah. Saat ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengertian lingkungan bisnis. Jadi, lingkungan bisnis adalah faktor eksternal atau internal yang mempengaruhi operasi dan kinerja suatu perusahaan. Faktor-faktor ini dapat berupa ekonomi, sosial politik, hukum, teknologi, dan lingkungan alam yang mempengaruhi cara perusahaan beroperasi mengambilnya. Lingkungan bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Jadi lingkungan eksternal itu terdapat dua, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Faktor yang mempengaruhi semua perusahaan dalam industri tertentu atau seluruh ekonomi, seperti kondisi ekonomi, inflasi, suku bunga, hukum, dan regulasi kebijakan pemerintah. Lalu lingkungan mikro yaitu faktor yang lebih spesifik untuk industri atau pasar tertentu seperti pelanggan, pesaing, pemasok, dan perantara. Lalu Lalu tadi kan ada pengertian lingkungan bisnis nih. Jadi selanjutnya itu karakteristik lingkungan bisnis. Karakteristiknya tuh terdapat 5, yaitu yang pertama tuh kompleksitas. Jadi kompleksitas itu adalah lingkungan bisnis yang terdiri dari banyak faktor yang saling terikat dan kompleks. Perusahaan harus memahami dan mengelola sebagai elemen yang dapat mempengaruhi operasi mereka. Yang kedua yaitu dinamika. Lingkungan bisnis terus berubah seiring waktu. Perubahan dalam teknologi, regulasi, preferensi, konsumen, dan kondisi ekonomi mempengaruhi bisnis secara dinamis. Lalu yang ketiga yaitu uncertainty atau ketidakpastian. Karena lingkungan bisnis terus berubah dan kompleks, terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi. Perusahaan sering menghadapi ketidakpastian dalam memahami tren pasar, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Lalu yang selanjutnya yaitu diversity atau bisa disebut keanekaragaman. Lingkungan bisnis berbeda-beda di berbagai pasar dan industri. Faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, dan regulasi bervariasi di berbagai lokasi geografis dan sektor industri. Dan yang terakhir yaitu interdependence atau bisa disebut keterkaitan. Berbagai elemen dalam lingkungan bisnis saling terikat. Keputusan dalam satu area misalnya perubahan regulasi dapat berdampak pada area lain, misalnya biaya operasi. Lalu selanjutnya ada fungsi lingkungan bisnis. Jadi lingkungan bisnis itu memiliki beberapa fungsi. Yang penting yaitu lingkungan bisnis itu memiliki fungsi untuk membantu organisasi memahami, menavigasi kompleksitas dalam operasinya. Jadi ini ada beberapa contoh fungsi utama lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu memberikan informasi dan analisis. Nah, jadi lingkungan bisnis ini menyediakan data dan informasi yang penting untuk analisis. Perusahaan dapat mengumpulkan informasi tentang tren pasar, preferensi konsumen, dan perkembangan teknologi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Lalu yang kedua yaitu terdapat membantu perencanaan strategis. Memahami lingkungan bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan rencana strategis yang efektif, seperti analisis lingkungan eksternal dan internal membantu dalam menentukan arah strategis perusahaan. Lalu yang ketiga terdapat menganalisasi peluang dan ancaman. Dengan memantau lingkungan bisnis, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk ekspansi, diversifikasi, inovasi, dan yang lain-lainnya. Pada saat yang sama, perusahaan juga dapat mengenali ancaman yang mungkin menghambat kinerja mereka untuk merumuskan langkah-langkah untuk menghadapinya. Lalu yang keempat itu memfasilitasi adaptasi dan responsivitas. Lingkungan bisnis yang dinamis memaksa perusahaan untuk menjadi fleksibel dan adaptif. Perusahaan yang dapat merespon perubahan dengan cepat akan lebih mampu bertahan dan berkembang dalam kondisi yang berubah-ubah. Yang kelima yaitu mendukung keputusan manajerial. Jadi ini tuh informasi dari lingkungan bisnis membantu manajer dalam membuat keputusan lebih baik dan terinformasi. Ini tuh mencakup keputusan tentang investasi, pemasaran, pengembangan produk, dan operasi sehari-hari.
Lalu yang keenam terdapat menentukan struktur dan budaya organisasi. Jadi kan di lingkungan bisnis itu terdapat struktur organisasi, misalnya perusahaan di industri teknologi cenderung memiliki struktur yang lebih datar dan budaya yang inovatif dibandingkan dengan perusahaan di industri tradisional. Lalu yang ketujuh, mendorong inovasi dan kreativitas. Tekanan dari persaingan dengan produk atau layanan yang baru untuk relevan. Jadi kan kalau semisal kita terpacu dengan produk yang sama, kayak nggak berinovasi lah, nggak di kreativitas, nggak naik-naik gitulah, kayak itu aja, kan pelanggan jadi bosan gitu. Jadi nggak ada inovasinya lagi, seharusnya ditingkatkan lagi. Lalu yang ke-8 tuh mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan. Jadi lingkungan bisnis itu mencakup berbagai pemangku kepentingan seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, dan komunitas sosial. Masyarakat tuh juga bisa. Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan ini penting, bisa disebut sangat penting ya, untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis. Lalu yang ke-9 yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Lingkungan bisnis yang mencakup aspek hukum dan regulasi itu membantu perusahaan untuk memastikan bahwa mereka itu mematuhi peraturan dan berlaku, menghindari sanksi dan menjaga operasi yang sah. Jadi tidak boleh mematuhi peraturan yang ada di lingkungan bisnis. Lalu yang terakhir yaitu mengukur kinerja dan evaluasi. Lingkungan bisnis menyediakan tolak ukur eksternal untuk menilai kinerja perusahaan. Perusahaan dapat membandingkan kinerja mereka dengan pesaing standar di industri untuk mengidentifikasi area yang memerlukan. Lalu yang terakhir itu ada manfaat lingkungan bisnis. Jadi lingkungan bisnis itu menawarkan berbagai manfaat bagi perusahaan yang mampu memahaminya dan beradaptasi dengan baik. Jadi ini saya akan menyebutkan beberapa manfaat utama dari memahami dan berinteraksi dengan lingkungan bisnis. Yang pertama itu ada identifikasi peluang, kedua peningkatan efisiensi dan efektivitas, yang ketiga pengambilan keputusan lebih baik, empat manajemen risiko yang lebih baik, lalu keunggulan kompetitif, lalu adaptabilitas dan fleksibilitas, yang ketujuh hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi dan citra, 9 inovasi dan pengembangan produk, 10 dan yang terakhir kepatuhan terhadap regulasi. Lalu kita balik lagi ke nomor 1. Apa sih itu identifikasi peluang? Nah, jadi dengan memahami identifikasi peluang atau tren pasar, teknologi baru atau bisa disebut teknologi baru, jadi dan perusahaan dalam preferensi konsumen itu harus memahami tren pasar saat ini, teknologi baru, dan perubahan dalam preferensi konsumen perusahaan dapat jadi preferensi konsumen. Jadi perusahaan itu dapat mengidentifikasi peluang baru untuk ekspansi, inovasi, produk, dan diversifikasi bisnis. Jadi perusahaan itu harus memiliki peluang barulah untuk menginovasi produk yang ia buat. Jadi kita tidak terpacu pada produk tersebut. Jadi kita harus menginovasi terus. Lalu yang kedua itu tadi tentang peningkatan efisiensi dan efektivitas. Jadi analisis lingkungan bisnis membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas strategi. Informasi tadi tentang praktik terbaik dan benchmark industri memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi metode yang lebih produktif. Lalu yang ketiga yaitu pengambilan keputusan lebih baik ya tadi ya. Di data dan informasi dari lingkungan bisnis ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dan strategis. Ini tuh tadi tuh mengurangi resiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Lalu yang keempat tuh manajemen resiko yang lebih baik. Jadi kita tuh harus memahami ancaman dalam lingkungan bisnis seperti kayak contohnya tuh regulasi, fluktuasi, dan pergeseran dalam persaingan. Jadi kita tuh di perusahaan tuh pasti ada persaingan. Nggak mungkin nggak ada gitu. Itu pasti ada saingan. Jadi perusahaan tuh harus mengembangkan strategi mitigasi resiko yang efektif. Jadi kita harus
memikirkan strategi lah dalam mitigasi resiko yang efektif ini. Lalu yang kelima yaitu keunggulan kompetitif. Jadi perusahaan yang dapat menanggapi perubahan dalam lingkungan bisnis dengan cepat dan tepat dapat memperoleh keunggulan yang kompetitif. Itu memungkinkan mereka untuk berada selangkah lebih maju daripada pesaing. Jadi itu kita harus berinovasi dengan cepat dan tepat untuk memperoleh keunggulan kompetitif lah, untuk selangkah lebih maju dari pesaing. Jadi kita tuh harus. Lalu yang keenam itu ada adaptabilitas dan fleksibilitas. Ini tuh menyadari dinamika lingkungan bisnis membuat perusahaan lebih adaptif dan fleksibel terhadap perubahan. Ini tuh penting untuk keberlanjutan jangka panjang di pasar yang cepat dan berubah. Lalu yang ketujuh, hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Di pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnis, itu perusahaan membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tuh pelanggan, pemasok, investor, pemerintah, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, peningkatan reputasi dan citra. Responsif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan serta kepatuhan terhadap regulasi meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang ke-9 itu inovasi dan pengembangan produk. Jadi lingkungan bisnis yang kompetitif mendorong perusahaan untuk berinovasi dan mengembangkan produk layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar yang. Lalu yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Yaitu tuh memahami lingkungan hukum dan regulasi, memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua undang-undang yang relevan, menghindari sanksi hukum, dan menjaga operasi yang sah. Jadi itu yang terakhir. Jadi itu yang saya sampaikan tentang lingkungan. Sekian.